Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ahmad Indah Nurasa. Saya perwakilan di kelompok satu. Kelompok satu beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Indah Nurasa. Yang kedua ada Ahmad Hamzah Yuafi. Dan yang ketiga ada Rama Rizky Saputra. Oke, saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep koperasi. Apa sih pengertian koperasi itu? Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain, berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun, demikian yang dimaksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula. Perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Di sini ada pengertian koperasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Hatta, Muhammad Hatta mendefinisikan koperasi itu didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya. Itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Terus menurut ILO atau ILO, mengartikan koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan terbatas, yang melalui bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risikonya, serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Menurut Dr. G. Mladenta, di dalam bukunya History des Dutch Business Cooperative, mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling bertukar jasa secara koleratif dan menanggung risiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota. Terus selanjutnya menurut H.E. Erdmann. Menurut H. Erdmann dalam bukunya Passing Monopoly as an Aim of Cooperative, bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum. Anggota ialah pemilik yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biasanya pada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi. Terus, nah ini kesimpulan koperasi menurut para ahli yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya. 1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Nomor 2. Melayani anggota yang mencapai pelayanannya sesuai dengan macam koperasi. 3. Bentuk kerjasama di dalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Nomor 4. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nomor 5. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi. Nomor 6. Risiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil. Tadi ada definisi koperasi menurut para ahli, sekarang definisi koperasi yang ada di Indonesia. Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian. Di dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945, antara lain dikemukakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan ayat 4 dikemukakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangannya. Sedangkan menurut menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,
Yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang dan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atau berasas kekeluargaan. Nah, dari penjabaran di atas, saya dapat simpulkan, koperasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya. Nomor 2, poin kedua, koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan. Yang ketiga, atau poin ketiga, koperasi didirikan atas dasar sukarela dan keterbukaan. Poin keempat, koperasi menjunjung tinggi asas demokrasi. Yang kelima, koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar kemanusiaan. Nah, poin selanjutnya, koperasi memerlukan usaha dan kegiatan di bidang yang dapat memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya. Poin selanjutnya, koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Poin selanjutnya juga, koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Poin terakhir, koperasi selain beranggotakan orang-orang, dapat pula beranggotakan badan hukum koperasi. Yang terakhir, koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Saya sampaikan kurang lebihnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya terima kasih. Next ke pembahasan berikutnya. Usaha mikro kecil dan menengah disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha yang kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 98, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut. Memiliki kekayaan yang bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Milik warga negara Indonesia. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdai Wafi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Koperasi berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. Nah, berikut merupakan beberapa peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, koperasi berperan untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat,
Koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oke, sekian peran koperasi dalam ekonomi nasional. Terima kasih.